Metode pembelajaran bawah sadar. Kita masuk ke pembahasan ini. Pikiran bawah sadar manusia adalah pikiran yang kaya akan motivasi, kreativitas, dan emosi. Seandainya setiap orang mampu mengakses, maka setiap orang dapat memanfaatkan kekayaan pikiran bawah sadar dalam berbagai bentuk perubahan dan tujuan, tidak terkecuali tujuan pendidikan dan pelajaran. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan aktivitas akses pikiran bawah sadar adalah hypnoteaching. Hypnoteaching melibatkan 5 unsur kompleks, yakni quantum teaching learning, power teaching, neuro-linguistic programming, accelerated learning, dan hipnosis. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguasaan salah satu dari 5 unsur ini, maka model pembelajaran tersebut tidak maksimal. Di antara kelima unsur ini melibatkan aktivitas pikiran bawah sadar yang terletak pada unsur terakhir, yakni hipnosis. Dalam pembelajaran atau proses menulis naratif, pikiran bawah sadar memainkan peran yang sangat penting. Salah satu proses yang diperankan oleh pikiran bawah sadar dalam menulis naratif adalah menggali informasi atau data yang tersimpan di dalam, kemudian menampilkannya dalam bentuk visual, dan memberikan peluang pada kita untuk berkreasi dengan informasi-informasi tersebut, menyusun sebuah cerita atau naratif. Pikiran bawah sadar manusia adalah pikiran yang kaya akan motivasi, kreativitas, dan emosi. Seandainya setiap orang setidaknya semua orang mampu mengakses, maka setiap orang dapat memanfaatkan kekayaan pikiran bawah sadar dalam berbagai kebutuhan dan tujuan, tidak terkecuali untuk tujuan pendidikan. Dan dari kelima unsur yang tadi, pada unsur terakhir yakni hipnosis dalam pembelajaran atau proses menulis naratif pikiran bawah sadar, oke, kita lanjut, maaf ya. Pikiran bawah sadar memainkan peranan yang sangat penting. Salah satu fungsi yang diperankan oleh pikiran bawah sadar adalah menulis naratif dan menggali informasi data yang tersimpan di dalamnya. Kemudian dalam bentuk visual atau mental image, dalam memberikan peluang pada kita untuk berkreasi dengan informasi-informasi tersebut, menyusun menjadi sebuah cerita atau naratif. Sementara metode pembelajaran exponential learning adalah proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran yang dapat melalui refleksi dan juga melalui suatu pembuatan makna dari pengalaman langsung. Dengan landasan pemikiran bahwa orang-orang belajar terbaik dari pengalaman seperti yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka yang telah diimplementasikan di sebagian besar sekolah di Indonesia, dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas antara tahun pelajaran 2022 dan 2023. Dan untuk pengalaman belajar yang benar-benar efektif, harus menggunakan seluruh roda belajar dan pengaturan tujuan melalui observasi dan eksperimen, memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. Apabila proses ini telah dilalui, memungkinkan siswa untuk belajar keterampilan baru, sikap baru, atau bahkan cara berpikir yang baru.